Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas B mata kuliah Psikologi Konsumen. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait internal influences of consumer behavior, dalam hal ini tentang chapter Learning and Memory. Sebelum melangkah pada materi yang akan kami bahas, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Diniani Saludar sebagai moderator pada diskusi kali ini. Yang kedua ada Nur Islamia sebagai pemateri pertama, Jacqueline Cahyani pemateri kedua, Nur Fauzia Aziza pemateri ketiga, Cinta Hoirina Nisa pemateri 4, Nursikin Ridwan pemateri 5, dan Andi Mayang Nuria pemateri ke-6. Baik, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia dengan NIM 200701501033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai learning atau yang biasa disebut belajar, yaitu perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang disebabkan oleh pengalaman. Konsep dari pembelajaran mencakup banyak hal, mulai dari asosiasi sederhana konsumen antara stimulus seperti logo produk, misalnya Coca-Cola, dan tanggapan. Teori-teori ini berfokus pada koneksi stimulus respon sederhana, yaitu teori perilaku, hingga perspektif yang menganggap konsumen sebagai pemecah masalah kompleks yang mempelajari aturan dan konsep abstrak ketika mereka mengamati apa yang orang lain lakukan. Next. Kedua yaitu behavior learning theory atau teori belajar perilaku. Teori belajar perilaku mengasumsikan bahwa belajar terjadi sebagai hasil dari tanggapan terhadap peristiwa eksternal. Aspek yang dapat diamati terdiri dari hal-hal yang masuk ke dalam kotak atau rangsangan atau peristiwa yang dirasakan dari dunia luar, dan hal-hal yang keluar dari kotak atau tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan tersebut. Dua pendekatan utama belajar mewakili pandangan ini, pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental. Menurut perspektif pembelajaran perilaku, umpan balik kita terima saat kita menjalani hidup membentuk pengalaman kita. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Jacqueline Cahyani, pemateri kedua dengan NIM 200701502006. Selanjutnya kita melangkah pada materi pengkondisian klasik. Nah, pada pengkondisian klasik ini terjadi ketika stimulus yang menimbulkan respons dipasangkan dengan stimulus lain yang awalnya tidak menimbulkan respon dengan sendirinya, di mana seiring waktu, detik ini stimulus menyebabkan respon yang sama, karena kita mengasosiasikannya dengan stimulus pertama. Nah, bentuk dasar pengkondisian klasik ini juga didemonstrasikan Pavlov, terutama berlaku terhadap respon yang dikendalikan oleh otonom, misalnya air liur dan syaraf, dan juga sistem kedipan mata. Artinya, pengkondisian ini berfokus pada isyarat visual dan penciuman yang menyebabkan rasa lapar, haus, gairah seksual, dan dorongan dasar lainnya. Next. Nah, selanjutnya kita melangkah pada aplikasi pemasaran dan prinsip pengkondisian klasik. Nah, pada prinsip ini, pembelajaran perilaku berlaku untuk banyak fenomena konsumen, seperti misalnya ketika pemasar menciptakan citra merek yang khas, atau menghubungkan suatu produk dengan kebutuhan yang mendasarinya. Nah, perubahan ini signifikansi dengan simbolis dari kata-kata yang awalnya tidak bermakna, atau menunjukkan bahwa asosiasi yang cukup sederhana
dapat mengkondisikan bahkan makna yang kompleks dan pembelajaran yang dihasilkan dapat bertahan lama. Nah, asosiasi ini juga sangat penting untuk banyak strategi pemasaran yang mengandalkan penciptaan dan pelestarian ekualitas merek, di mana merek ini memiliki asosiasi positif yang kuat dalam ingatan konsumen dan sebagai hasilnya menghasilkan banyak loyalitas. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Saya atas nama Nurfusya Sisa dengan NIM 200701502015. Materinya yaitu Marketing Application of Reversion atau aplikasi pemasaran pengulangan. Seorang peneliti periklanan berpendapat bahwa lebih dari 3 eksposur ke komunikasi pemasaran adalah sia-sia. Eksposur pertama menciptakan kesadaran produk, yang kedua mendemonstrasikan relevansinya dengan konsumen, dan yang ketiga mengingatkannya tentang manfaat produk. Selanjutnya yaitu aplikasi pemasaran asosiasi produk terkondisi. Iklan sering memesankan produk dengan stimulus positif untuk menciptakan asosiasi yang diinginkan. Berbagai aspek pesan pemasaran seperti musik, humor, atau citra dapat mempengaruhi pengkondisian. Selanjutnya yaitu aplikasi pemasaran generasi stimulus, yaitu yang pertama family branding atau branding keluarga, yang kedua produk line extension atau ekstensi line produk, ketiga lationing atau perizinan, yang keempat look alike packaging atau kemasan yang bermirip. Next. Materi selanjutnya yaitu instrumental condition atau pengkondisian instrumental. Pengkondisian instrumental atau pengkondisian operan terjadi ketika kita belajar melakukan perilaku yang menghasilkan hasil positif dan menghindari perilaku yang menghasilkan hasil negatif. Pengkondisian klasik melibatkan pasangan dekat dua rangsangan. Pembelajaran instrumental terjadi ketika seorang pelajar menerima hadiah setelah dia melakukan perilaku yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu aplikasi pemasaran terhadap prinsip-prinsip pengkondisian instrumental. Prinsip pengkondisian instrumental bekerja ketika seorang pemasar memberi penghargaan atau hukuman konsumen untuk suatu keputusan pembelian. Pemasaran frekuensi adalah teknik populer yang memberi penghargaan kepada pembeli reguler dengan hadiah yang menjadi lebih baik karena mereka membelanjakannya lebih banyak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Cinta Hoirina Nisa. Saya akan menjelaskan tentang cognitive learning theory, di mana teori belajar kognitif. Nah, pada pendekatan teori belajar kognitif ini menekankan pada pentingnya proses mental internal. Perspektif ini memandang orang sebagai pemecah masalah yang secara aktif akan menggunakan informasi dari dunia di sekitar mereka untuk menguasai lingkungan mereka. Pada teori belajar kognitif, terdapat satu aplikasi, yaitu namanya aplikasi pemasaran terhadap prinsip-prinsip pembelajaran kognitif. Pada evaluasi konsumen terhadap orang-orang yang mereka modelkan melampaui stimulus respon koneksi sederhana. Nah, secara umum derajat di mana seseorang meniru orang lain tergantung pada tingkat daya tarik sosial model itu. Daya tarik berasal dari beberapa komponen antara lain penampilan fisik kalian atau kesamaan dengan evaluator. Selanjutnya ada cognitive development atau perkembangan kognitif, di mana pemasar menyegmentasikan anak-anak dalam tahap perkembangan kognitif mereka atau kemampuan untuk memahami konsep-konsep meningkatnya kompleksitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya,
Saya atas nama Andi Mayang Nuria dengan NIM 2007015012120. Nah, di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait tentang memori. Nah, memori adalah proses memperoleh informasi dan menyimpannya dari waktu ke waktu, sehingga akan tersedia saat kita membutuhkannya. Lalu, individu akan menghubungkan memori internal ini dengan memori eksternal ketika akan memutuskan apa yang akan dibeli. Ini mencakup semua detail produk pada paket dan rangsangan pemasaran lainnya yang memungkinkan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif merek di pasar. Contohnya, seperti daftar belanjaan yang baik dari bantuan memori eksternal yang kuat. Ketika konsumen menggunakan daftar belanja, mereka membeli sekitar 80% dari barang-barang yang ada di daftar. Next. Yang pertama yaitu sistem memori. Sistem memori itu terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang A, memori sensorik. Memori ini menyimpan informasi yang kita terima dari indera kita. Penyimpanan ini bersifat sementara. Itu berlangsung paling lama beberapa detik. Jika dia menyimpan informasi ini untuk diproses lebih lanjut, maka informasi tersebut ditransfer ke memori jangka pendek. Yang kedua yaitu memori jangka pendek atau biasa disingkat dengan STM. Memori ini menyimpan informasi untuk jangka waktu terbatas dan memiliki kapasitas terbatas, mirip dengan komputer. Sistem ini adalah memori kerja, yaitu menyimpan informasi yang sedang individu proses. Ingatan suatu individu dapat menyimpan input verbal secara akustik atau dalam hal bagaimana bunyinya, atau secara sistematik dalam hal apa artinya. Nah, yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau biasa disingkat dengan LTM. Yang dimana memori ini adalah sistem yang memungkinkan individu untuk menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Ini melibatkan pemikiran tentang makna suatu stimulus dan menghubungkannya dengan informasi lain yang sudah ada dalam ingatan. Pemasaran membantu dalam proses ketika mereka merancang slogan atau jingle yang menarik yang diulang-ulang oleh konsumen. Next. Baik, saya Nusyikin binti Ridwan dengan NIM 2007015020039 yang akan memaparkan mengenai proses memori. Sebuah memori akan dimulai pada tahap yang pertama yaitu memori sensorik. Hal ini terjadi penyimpanan sementara yang kapasitasnya tinggi dan dengan durasi kurang dari 1 detik secara penglihatan atau beberapa detik pendengaran. Selanjutnya yang kedua, tahap perhatian. Dalam hal ini, informasi melewati gerbang perhatian lalu ditransfer ke memori jangka pendek. Ketiga, pada memori jangka pendek terjadi penyimpanan singkat terhadap informasi yang sedang digunakan dengan kapasitas terbatas, berdurasi kurang dari 20 detik. Lalu keempat ialah latihan elaboratif, yaitu pada tahap ini diinformasikan akan mengalami pemrosesan mendalam, lalu ditransfer ke memori jangka panjang. Dan yang terakhir, pada memori jangka panjang, penyimpanan informasi relatif permanen dengan kapasitas tidak terbatas, dengan durasi panjang atau permanen. Next. Selanjutnya mengenai cara otak mengkodekan informasi. Individu mengkodekan suatu informasi ialah dengan mengkaitkan suatu hal dengan hal yang lain yang telah ada di memori. Misalnya, ketika cenderung mengingat nama merek yang kita tautkan ke karakteristik fisik suatu kategori produk atau yang dapat suatu individu visualisasikan dengan mudah dibandingkan dengan nama merek yang lebih abstrak. Maka dengan demikian, otak individu akan otomatis bereaksi terhadap gambar selebritas yang sudah dikenal dan menggunakannya untuk memberi makna pada gambar orang atau produk lain yang muncul. Kemudian yang terakhir dari pemaparan saya yaitu mengenai memori penyimpanan informasi. Hubungan antara STM atau memori jangka pendek dan LTM, memori jangka panjang, adalah sumber dari beberapa kontroversi.
Perspektif multi-toko tradisional mengasumsikan bahwa STM dan RTM adalah sistem yang terpisah. Menurut model aktivasi memori, tergantung pada sifat tugas pemrosesan. Tingkat pemrosesan yang berbeda terjadi yang mengaktifkan beberapa aspek memori daripada yang lain. Semakin banyak upaya yang diperlukan untuk memproses informasi atau disebut pemrosesan mendalam, semakin besar kemungkinan itu adalah informasi yang akan ditransfer ke LTM atau memori jangka panjang. Mengenai hal ini, terdapat jaringan asosiatif dan menyebarkan aktivasi, di mana jaringan asosiatif yaitu menurut model aktivasi memori, sepotong informasi yang masuk disimpan dalam jaringan asosiatif yang berisi banyak bit informasi terkait. Individu telah mengorganisir sistem konsep yang berhubungan dengan merek, produsen, dan toko yang tersimpan dalam ingatannya. Dan menyebarkan aktivasi yaitu di mana sebuah pesan pemasaran dapat mengaktifkan ingatan individu tentang suatu merek secara langsung, misalnya ketika itu menunjukkan sebuah gambar paketnya, atau mungkin melakukannya secara tidak langsung ketika itu terhubung ke suatu yang lain yang terkait dengan merek dalam struktur pengetahuan individu tersebut. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2 kelas B. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Bahwa terkait learning dan memory, yakni pembelajaran dan proses penyimpanan informasi, adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang disebabkan oleh pengalaman. Lalu, pada proses pembelajaran, ketika kita mengamati peristiwa yang mempengaruhi orang lain, dalam situasi ini pembelajaran terjadi sebagai hasil dari perwakilan daripada pengalaman langsung. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui sebab konsumen memodelkan sesuatu melampaui stimulus respon koneksi sederhana, yakni di mana seseorang meniru orang lain tergantung pada tingkat daya tarik sosial pada itu. Daya tarik berasal dari beberapa komponen antara lain penampilan fisik, keahlian atau kesamaan dengan evaluator. Dari proses learning, maka melibatkan memori atau ingatan yang merupakan proses memperoleh informasi dan menyimpannya dari waktu ke waktu, sehingga akan tersedia saat kita membutuhkannya. Yang mana semakin banyak upaya yang diperlukan untuk memproses informasi disebut pemrosesan mendalam. Dan semakin besar kemungkinan itu adalah informasi yang akan ditransfer ke memori jangka panjang atau long-term memory. Sebab memori tahapannya yakni seperti telah dipresentasikan oleh pemateri bahwa memori sensorik yang pertama terjadi, di mana hal ini terjadi penyimpanan sementara yang kapasitasnya tinggi dan dengan durasi kurang dari 1 detik. Selanjutnya ke tahap perhatian, dalam hal ini informasi melewati gerbang perhatian lalu ditransfer ke memori jangka pendek, dan dari jangka pendek terjadi penyimpanan singkat yang sangat singkat sekali, dan selanjutnya latihan atau elaboratif terjadi pada tahap informasi. Nah, di tahap ini informasi akan mengalami pemrosesan mendalam lalu ditransfer ke memori jangka panjang. Dan pada memori jangka panjang ini terjadilah penyimpanan informasi yang relatif permanen dengan kapasitas tidak terbatas dan dengan durasi panjang atau permanen. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.